Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Saya Andri. Pada video kali ini, saya akan coba membahas tentang apa yang ada sebelum alam semesta kita terbentuk. Dan bagaimana proses terjadinya alam semesta sehingga sampai miliaran tahun, sampai sekarang ini, di masa kita berada sekarang ini. Pada abad ke-20, kita telah mulai mengetahui misteri ini semua berkat pria yang bernama Edwin Hubble. Suatu hari, di Gunung Wilson, California Selatan, dia mengarahkan teleskopnya ke langit dan menemukan bahwa awan gas acak yang berterbangan di mana-mana ini sebenarnya adalah galaksi lain. Dan jumlahnya banyak sekali. Selain itu, dia mengetahui hal lain, hal yang mengubah dunia selamanya. Bahwa galaksi itu bergerak. Artinya, alam semesta ini meluas. Dan jika meluas berarti alam semesta mungkin mempunyai titik awal di suatu tempat. Nah, yang harus kita lakukan cuma memundurkan waktu dan melihat di mana titik awalnya. Para ilmuwan membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi untuk menghasilkan teori yang lengkap, yaitu teori Big Bang. Alam semesta yang bisa kita saksikan saat ini disebut dalam sebuah teori berasal dari ledakan dahsyat pada sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Teori tersebut adalah yang mungkin sudah banyak kita kenal, yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang dibilang teori yang paling populer dan mudah dipahami oleh semua orang. Akan tetapi, dari sebuah teori ini, ada pertanyaan yang mendasar tentang teori tersebut, yaitu ada apa sebelum Big Bang? Apakah ada alam semesta sebelumnya sebelum Big Bang? Tentunya tidak ada, karena alam semesta itu sendiri terjadi dari peristiwa Big Bang tersebut. Sahabat sekalian, alam semesta tidak mungkin muncul dari kosongan atau ketiadaan. Karena kalau tidak ada ya maka akan seterusnya tidak ada. Keberadaan hanya bisa muncul dari sesuatu yang ada. George Lemaitre adalah orang pertama yang mengusulkan teori perluasan alam semesta yang seringkali dihubungkan dengan Edwin Hubble. Selain itu, ia juga orang pertama yang menemukan hukum Hubble dan membuat perkiraan konstanta Hubble. Lemaitre juga mengusulkan teori ledakan dahsyat atau disebut juga Big Bang sebagai penjelasan mengenai asal-usul alam semesta. Lemaitre juga kembali mengeksplorasi konsekuensi logis dari alam semesta yang mengembang. Ia mengusulkan titik waktu yang terbatas sebagai asal dari alam semesta. Bila alam semesta benar mengembang, titik awalnya lebih kecil di masa lalu. Kemudian, semua materi di alam semesta dulu bersama dalam keadaan yang sangat padat. Ringkasnya, Lemaitre menganggap alam semesta pada awalnya adalah partikel tunggal yang hancur dalam ledakan sehingga menghasilkan ruang dan waktu serta perluasan alam semesta yang berlanjut hingga saat ini. Ini disebut juga dengan singularitas kosmik. Singularitas kosmik yaitu keadaan alam semesta yang sangat kecil, padat, dan amat sangat panas. Bayangkan, alam semesta kita dikompresi menjadi bola kecil, tekanan dan suhu di dalamnya akan sangat besar. Pada titik tertentu, bola ini tak akan bisa menahannya dan terjadilah Big Bang. Itu adalah ledakan energi dan materi yang menciptakan
yang kita lihat sekarang, ruang, waktu, materi, energi. Ledakan ini juga menyebarkan quark kemana-mana. Quark partikel kecil yang membentuk dunia kita. Semuanya mendidih dalam kaldu kosmik yang super panas. Saat mendingin, gravitasi mulai menariknya satu sama lain. Mereka berkumpul menjadi atom. Lalu, molekul kemudian menjadi objek pertama di dunia, yaitu bintang, dan semua ini terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Oke, sekarang kita tahu bagaimana alam semesta terbentuk. Tetapi, apa yang ada sebelum itu? Alan Harpagad, fisikawan, teoritis, dan ahli kosmologi Amerika, telah mengabadikan seluruh hidupnya untuk memecahkan misteri ini. Setelah mempelajari teori Big Bang, Alan menemukan beberapa kekurangan di dalamnya. Misalnya, distribusi materi sangat merata, meski seharusnya tidak. Alam semesta awal sangat rata dan proporsional. Itulah penemuan Alan, yaitu teori inflasi. Begini teorinya, bahkan sebelum Big Bang terjadi, ada semacam gaya yang bisa memberikan percepatan pada ledakan. Sesuatu yang mampu mendistribusikan segala sesuatu di luar angkasa secara instan dan merata. Teori Alan sukses besar, dan kini sebagian besar ilmuwan mengandalkannya. Bagi kebanyakan dari mereka, ide kelahiran alam semesta ini sudah cukup, tapi untuk sebagian besar, bukan untuk semua ilmuwan. Terbaru, Stephen Hawking menjelaskan singularitas yang disebut juga quantum vacuum state. Sahabat sekalian, sebenarnya penjelasan tentang apa yang ada sebelum alam semesta kita terbentuk dan bagaimana proses terjadinya alam semesta itu sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu, yaitu di dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka apakah tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini jelas sekali menjelaskan semua berawal dari singularitas. Dan teori yang terbaru yang dijelaskan oleh Stephen Hawking ini lebih menjelaskan lagi tentang ayat Al-Quran Al-Anbiya ayat 30 ini, yaitu tentang singularitas yang disebut juga quantum vacuum state. Quantum vacuum state yang disebut keadaan vakum atau vakum kuantum ini bukanlah ruang kosong yang sederhana. Menurut mekanika kuantum, keadaan vakum tidak benar-benar kosong, melainkan berisi gelombang elektromagnetik. Sekilas, dan partikel yang masuk dan keluar dari medan kuantum. Jadi, ruang, waktu, materi, energi yang menyusun alam semesta ini pernah berada pada posisi titik ke nol, dinamakan singularitas atau disebut juga quantum vacuum state. Sahabat sekalian, agar bisa lebih memahami lagi alam semesta awalnya setimbang, semua dijumlahkan menjadi nol seimbang, yaitu selisih dari materi dengan antimateri adalah nol. Energi dengan energi yang berpasangan adalah nol. Ada energi yang masuk dan energi yang keluar adalah nol belaka. Ini menunjukkan adanya kekekalan energi. Kekekalan energi yaitu energi di alam semesta itu jumlahnya nol dan tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi itu hanya berputar-putar dan berubah bentuk saja.
Jika di suatu tempat itu ada kondisi yang lebih panas dibandingkan sebelahnya yang lebih dingin, maka energi panas itu akan mengalir ke tempat yang lebih dingin. Nah, menariknya di sini bertambah panas, maka di sini akan berkurang panasnya menjadi lebih dingin. Itu dimanapun di seluruh alam semesta. Bahkan di bumi kita juga ketika di suatu tempat bertambah panas, maka di tempat lain akan bertambah dingin. Itu hanya berputar-putar saja. Di seluruh alam semesta dikarenakan alam semesta adalah sistem yang tertutup. Digambarkan juga ada hukum kekekalan energi, yaitu energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tetapi berubah bentuk saja. Dari energi panas menjadi energi listrik, dari energi listrik menjadi energi mekanik, dan energi mekanik menjadi energi segala macam berubah-ubah. Tetapi jumlahnya di seluruh alam semesta ini energinya ya tetap. Materinya ya tetap. Materi bertemu dengan antimateri bertabrakan atau bereaksi, hilang kedua-duanya, menghasilkan energi. Nanti energinya mengkristal jadi materi lagi, dan seterusnya. Alam semesta adalah sistem yang tertutup, awalnya berada di dalam kesetimbangan. Perubahan energi, perubahan materi itu nol, statis dalam keadaan seimbang dan setimbang. Apa yang menyebabkan dia kemudian bergerak, berdinamika, itu berarti ada campur tangan dari luar sistem yang tertutup ini. Alam semesta adalah sistem yang tertutup, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Maka, apa yang menyebabkan alam semesta ini mengembang seperti yang diamati oleh ilmu pengetahuan? Pasti ada campur tangan dari luar sistem alam semesta itu. Jadi sahabat sekalian, poin pentingnya yang saya ingin sampaikan adalah alam semesta ini awalnya seimbang. Selisih energinya kalau dijumlahkan itu nol. Materinya juga kalau dijumlahkan itu nol. Gaya-gaya yang ada di alam semesta kalau dijumlahkan itu nol. Tetapi ada. Energinya ada, materi-materinya ada, gaya-gayanya juga ada, tapi dalam kondisi yang setimbang. Nah, keseimbangannya itulah yang disebut dalam ilmu fisika modern disebut sebagai posisi yang simetri. Awalnya setimbang, seperti sebuah timbangan, dari yang sudah saya sampaikan kemudian, ditekan sedikit, dia akan bergerak terus-menerus. Ada seorang ilmuwan muslim pertama yang mendapatkan hadiah Nobel, yaitu Profesor Abdus Salam, dikarenakan berhasil memunculkan sebuah teori tentang keseimbangan, tentang simetri alam semesta itu. Beliau memunculkan teori yang disebut elektroweak, yaitu gabungan gaya-gaya elektromagnetik dengan nuklir lemah, yang diinspirasi oleh ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3-4, yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan lemah. Quran Surat Al-Mulk ayat 3-4. Ayat ini memberikan gambaran dan kemudian menginspirasi Profesor Abdus Salam tentang keseimbangan alam semesta. Keseimbangan yang kemudian juga menggambarkan tentang simetri. Karena keseimbangan itu hanya bisa muncul karena ada simetri. Itu seperti sebuah timbangan tadi, ada pasangan-pasangannya.
Dan ini juga diceritakan oleh Al-Quran bahwa segala sesuatu itu mengikuti pasangan-pasangan atau berdasar pada pasangan-pasangan. Yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat 49. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Maka kalau kita lihat dalam skala alam semesta, kita menemukanlah apa yang disebut sebagai materi dan antimateri, yang ketika direaksikan menjadi reaksi. Namanya reaksi pemusnahan atau anihilasi akan memunculkan energi. Dan sebaliknya, energi itu berpasangan dan mengkristal memunculkan materi. Energi pun itu ada yang bersifat masuk dan bersifat keluar, berpasang-pasangan terus, berpasang-pasangan itu menjadikan munculnya dinamika di dalam keseimbangan alam semesta. Awalnya setimbang, nol, tetapi kemudian dipicu untuk melakukan dinamika yang disebut dengan fluktuasi kuantum. Jadi, setiap eksistensi di dalam alam semesta ini, ruang, waktu, energi, materi, itu muncul atau tercipta dari fluktuasi kuantum. Dan terjadilah seluruh proses yang terjadi dari alam semesta ini. Maka, bagaimana Al-Quran menggambarkan proses munculnya gangguan terhadap keseimbangan, terhadap alam semesta itu, sehingga kemudian mengalami dinamika, menghasilkan alam semesta dengan segala peristiwanya. Sahabat sekalian, di dalam sejumlah ayat Al-Quran dijelaskan bahwa adanya kalimat perintah penciptaan, yaitu kalimat perintah sistem informasi yang dimasukkan ke dalam kesetimbangan alam semesta. Yang waktu itu belum apa-apa. Ada sesuatu potensi yang disebut medan kuantum atau quantum vacuum state itu, sebuah keberadaan yang disebut sebagai vakum dan kemudian diganggu kesetimbangannya dan muncullah dinamika, muncullah fluktuasi kuantum yang menciptakan atau memunculkan segala macam eksistensi yang seperti kita lihat sekarang ini. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 73 yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan kun. Jadilah, lalu menjadilah. Quran surat Al-An'am ayat 73. Sahabat sekalian, kita simpulkan untuk video kali ini bahwa Big Bang terjadi karena adanya intervensi yang bersumber dari kalimat perintah penciptaan kun. Jadilah, maka alam semesta ini terjadi berproses mengikuti koridor hukum alam yang menyertainya. Sehingga sampai miliaran tahun, sampai sekarang ini, di masa kita berada sekarang ini. Saya cukupkan video kali ini. Saya Andri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.